Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di sini dengan pelajaran IPS ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Selanjutnya kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia ya. Pembahasan selanjutnya subbabnya adalah pemahaman lokasi melalui peta. Jadi kita mengetahui letak Indonesia itu harus melihat peta kan. Jadi kita harus mengenal peta dulu ya. Gitu alurnya. Oke, kita lanjut saja ke materi. Jadi kita akan membahas tentang pemahaman lokasi melalui peta ya. Nah, Ibu sajikan di sini adalah peta Indonesia. Kalian sudah mengenalnya kan? Peta Indonesia seperti ini. Nah, di dalam suatu peta itu ada namanya komponen-komponen peta. Apa saja komponen-komponen peta itu? Mari kita simak di sebelahnya. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta selalu tiap peta itu pasti ada judulnya ya. Nah, kebetulan di sini adalah ada judulnya Peta Indonesia gitu ya. Kemudian skala peta. Skala peta ini biasanya ada untuk menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak aslinya. Kemudian yang ketiga orientasi arah atau penunjuk arah. Yang keempat simbol peta. Simbol-simbol peta ya. Jadi dalam peta itu ada tanda-tanda, ada simbol-simbol tertentu yang harus mengerti artinya apa gitu. Kemudian garis koordinat. Nah, dalam peta ini ada garis-garis warna biru yang mendatar dan juga vertikal ke atas ya. Itu adalah namanya garis koordinat. Kemudian inset. Inset itu apa? Kita bahas selanjutnya. Kemudian legenda juga kita bahas selanjutnya. Kemudian sumber peta. Nah, sumber peta ini adalah badan atau lembaga yang mengeluarkan peta tersebut ya. Lanjut. Nah, ini skala peta yang telah Ibu tadi bicarakan sebelumnya sebagian ya. Skala peta itu ada namanya skala angka dan skala garis. Kalau skala angka biasanya ditulis di situ 1 berbanding berapa gitu ya. Ibu di sini contohkan 1 berbanding 1 juta. Artinya jarak dalam peta 1 cm itu mewakili 1 juta cm jarak sebenarnya. Gitu ya. Kemudian skala garis. Di sini juga Ibu contohkan seperti ini. 1 berbanding 400.000. Artinya 1 cm di peta jarak sebenarnya mewakili 400.000 cm ya. Contohnya kota A dan kota B berjarak 1 cm di peta, artinya bahwa jarak sebenarnya adalah 400.000 cm gitu ya. Selanjutnya orientasi arah utara atau petunjuk arah. Nah, biasanya di peta itu ada yang seperti ini ya. Ada yang lengkap, utara, selatan, barat, timur, barat laut, dan sebagainya. Dan ada juga yang hanya menunjukkan arah utara saja. Lanjut, simbol peta. Nah, simbol peta itu ada yang berupa simbol titik, simbol garis, ya. Itu adalah simbol-simbol yang ada dalam peta. Jadi, dibacanya harus seperti ini. Jadi, misalkan ibu kota negara warnanya seperti itu, berarti itu adalah ibu kota negara ya. Warnanya merah dan bentuknya kotak segi 4. Itu dan selanjutnya. Kemudian simbol garis. Sungai digambarkannya seperti itu, jalan raya digambarkannya seperti itu ya. Dan sebagainya. Lanjut, simbol warna. Nah, di dalam peta itu ada warnanya macam-macam, tidak satu warna ya. Ada yang warnanya biru, ada yang warna kuning, hijau. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kenampakan ya, ketinggian daratan. Kemudian juga kedalaman lautan itu ya, yang dibahas dengan warna. Kemudian simbol area. Ada juga simbol area.
danau digambarkannya seperti itu ya. Kemudian rawa, sawah ya, beda-beda. Kemudian inset. Nah, inset ini adalah peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya. Jadi ingin memperjelas suatu wilayah misalkan ya, itu memakai inset. Jadi di Indonesia ini kan, ini peta Indonesia ya. Kita ingin memperjelas Bangka, Pulau Bangka, maka dikasih inset di situ. Jadi Pulau Bangka diperbesar ya, itu namanya inset. Lanjut, legenda. Nah, legenda ini berisi gambar-gambar yang menunjukkan sama seperti tadi simbol ya gitu, tetapi lebih banyak ya. Seperti jalan utama seperti itu gambarnya, kecamatan, kemudian jalan kereta api, jalan tol, yaitu semua ada ya. Nah, mungkin materinya sampai di situ saja ya. Selanjutnya, tugas pertemuan kedua. Perhatikanlah peta wilayah Indonesia yang ada di awal materi tadi, yang tadi Ibu sampaikan, peta Indonesia itu ya, kalian ingat. Kemudian uraikanlah posisi Indonesia dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia itu mana saja, negara mana saja. Kemudian samudra yang mengelilingi Indonesia itu samudra apa saja. Benua yang berdekatan dengan wilayah Indonesia itu benua apa saja ya. Kemudian batas wilayah Indonesia secara astronomis. Ya, secara astronomis itu berdasarkan garis koordinat ya. Garis bujur dan garis lintang. Kerjakan di buku catatannya, kemudian kirim lewat Google Classroom dengan cara difoto ya, kemudian diuploadkan melalui Google Classroom-nya Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom Google Classroom-nya ya. Sekian dari Ibu, demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.